kejabatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebab sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Terus kemudian di ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih panjang kalau kita baca terus, tetapi cukup sampai di sini saja. Kita lihat dari ayat yang ke-19 sampai ayat ke-25, karena saya ingin saudara melihat bagaimana pengaruh dosa itu dalam kehidupan manusia. Kalau saudara bisa lihat, kita lihat di situ dari tadi dari ayat ke-21, di situ dikatakan bagaimana pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, kemudian kita bisa lihat bagaimana mereka menggantikan kemuliaan Allah, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati, kemudian mereka mencemarkan tubuh. Ya, jadi kita bisa lihat ada 3 hal yang dosa rusak dalam kehidupan kita. Pertama, dia merusak hati kita, terus dia merusak pikiran kita, kemudian dia merusak tubuh kita. Dan itu kenapa sewaktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, waktu Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai anak manusia, dia mati di kayu salib. Kenapa? Karena dosa di dalam tubuh ini harus ditiadakan. Jadi saya ingin saudara mengerti bahwa waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara terima Yesus, maka saudara turut mati bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita lihat Galatia 2 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Galatia 2 ayat 14, di situ dikatakan bahwa sebentar. Sorry. Oke, 2 ya, 3 ayat 14. Is it? Sorry. Di Galatia, kalau saya nggak salah 2 itu. Tapi ayatnya sebentar. Galatia 2 ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara bisa lihat bahwa aku telah mati, ya aku telah disalibkan, kalau saudara baca ayat 19, bersama dengan Kristus. Ya, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Berarti Paulus mati bersama Kristus. Jadi setiap orang menerima Yesus, dia ikut mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Nah, tujuannya kenapa? Karena tubuhnya dibersihkan. Itu kenapa kita dibaptis.
baptis itu adalah untuk membuang bagian yang sudah mati. Ya, bagian yang sudah kotor, yang sudah mati, yang lama, sehingga itu dibuang. Kita lihat ke Roma 6, mari kita lihat. Ya, di Roma 6 saya mau saudara lihat di ayat yang ayat yang kedua. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tetapi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, saya ingin saudara lihat sini bahwa waktu saudara terima Yesus, saudara mati bersama dengan Dia, terus kemudian saudara memberi diri saudara dibaptis. Itu kenapa baptisan penting? Karena baptisan itu membuang manusia lama itu. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat yang ayat yang ke-11 kalau saya tidak salah. Kolose 2 ayat yang ke-11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah dibangkitkan Dia dari orang mati. Jadi saudara bisa lihat bahwa tubuh yang lama itu setelah disalibkan, setelah saudara percaya Yesus, Dia disalibkan, dan apa yang terjadi, Dia juga disunat. Ya, kalau sudah baca tadi di ayat 11, bahwa tubuh dosa itu telah disunat, ya, dibuang, penanggalan tubuh akan yang berdosa. Jadi waktu kita terima Yesus, terus kita beri diri kita dibaptis, tubuh kita sudah bersih. Nah, kenapa saya berbicara soal ini? Supaya saudara mengerti tentang tubuh saudara. Saudara harus tahu bahwa tubuh saudara sudah merupakan sudah bersih. Tidak ada lagi dosa di dalamnya. Oke? Jadi itu kenapa tubuh saudara tidak boleh lemah, tidak boleh sakit, tidak boleh ada maut di dalamnya. Kenapa? Karena dia sudah lepas, sudah mati, dan dosa yang lama itu sudah dikuburkan. Jadi tubuh kita ini sudah bersih. Saya mau saudara mengerti itu karena saudara harus melihat ada 3 bagian yang dirusak oleh dosa. Tubuh saudara, pikiran saudara, hati saudara. Nah, kalau saudara menjaga hati saudara tetap murni, itu kenapa saya khotbah minggu lalu tentang kesetiaan. Karena kesetiaan itu untuk menguji apakah hati kita bersih apa tidak. Apakah hati kita tetap percaya, apakah hati kita berkurang atau tetap condong kepada Tuhan atau dia berubah. Disitulah hati kita itu diuji. Jadi hati kita harus tetap bersih, dan bukti bahwa hati kita tetap bersih, kita punya kasih tidak berkurang, sukacita kita tidak berkurang, iman kita tidak berkurang. Jadi menjadi masalah kita saat ini adalah pikiran kita. Karena dosa ada dalam hati, ada dalam pikiran, dan ada di dalam tubuh. Tubuh waktu kita terima Yesus sudah turut mati. Waktu kita disalibkan, waktu kita dibaptis, tubuh dosa yang lama itu sudah dipotong dan dibuang. Jadi tubuh saudara sudah menjadi baru. Saudara punya hati tetap baik kalau saudara percaya Tuhan. Saudara tidak mundur dari iman saudara. Saudara tidak berhenti mengasihi Tuhan. Saudara tidak berhenti untuk bersyukur kepada Dia dan tetap percaya dalam keadaan yang susah. Tetapi pikiran kita
itu yang menjadi permasalahan saat ini. Karena pikiran kita di situ juga ada dosa. Nah, makanya kalau sudah baca di Roma 1 tadi, dia bilang hatinya mereka, pikiran mereka, dan mereka diserahkan kepada keinginan-keinginan untuk mencemarkan tubuh mereka. Sudah bisa lihat hati, pikiran, dan tubuh itu. Tetapi sekarang yang kita harus perhatikan, coba buka ke Roma 12. Di Roma 12, kalau saudara baca di Roma 12, ayat yang pertama, dia bilang seperti ini, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu di ayat 1, ya, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh saudara sudah bersih, sudah kudus, tubuh saudara hidup, dan itu kita harus persembahkan ke Tuhan. Jadi tidak pernah ada masalah dengan tubuh saudara sudah jadi baik. Yang menjadi masalah adalah pikiran kita, makanya di ayat 2 dia bilang, di ayat 2 dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau tubuh saudara sudah bersih, hati saudara sudah bersih, maka satu hal yang akan menjadi penghalang bagi saudara, karena inilah yang iblis tawarkan kepada saudara, kepada Hawa. Sewaktu dia berdosa, dia bilang kau akan menjadi seperti Allah. Kamu punya mata akan terbuka dan kau akan tahu mana yang baik dan jahat. So the problem ada dalam pikiran kita. Jadi kalau saudara bilang tentang free will, disitulah masalahnya. Ya, karena dulu manusia punya free will, tetapi tidak betul-betul juga free. Ya, kalau Tuhan bilang pilihlah hidup atau mati, ada pilihan enggak? Enggak ada. Pilihannya pasti hidup, tidak mungkin mati. Maka waktu Tuhan kasih pilihan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat atau makan pohon kehidupan, sebenarnya free will-nya enggak ada. Free will-nya ya cuma satu, yaitu pilihnya itu. Dulu kita di Indonesia cuma punya satu penerbang, Garuda Indonesia Airways kan. Jadi kalau dia bilang terima kasih sudah memilih terbang bersama Garuda, ya mau terbang sama apa lagi coba? Terbangnya cuma sama Garuda atau cuma sama Merpati, tidak ada lagi penerbangan lain. So it's basically it's a choice but no choice. Jadi yang kita sebut free choice, free will itu berbahaya banget. Sebab kita sebenarnya nggak punya free will. Free will kita ada, tapi sebenarnya apanya yang mau free, hidup atau mati? Kan tidak mungkin saudara pilih mati. Pas saudara pilih hidup, berarti tidak ada kita punya free will itu, it's not to choose yang tidak baik, tapi to choose yang baik itu. So inilah cara yang menjadi permasalahan kita mengenai choices kita, mengenai pengertian-pengertian kita. Nah disinilah kenapa pentingnya kita untuk selalu bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, saya tidak tahu saudara, tapi kemarin saya mempelajari tentang nafas hidup manusia. Okay? Dan nafas hidup manusia itu adalah nafas yang memberikan hidup kepada tubuh manusia. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita ini benda mati, terdiri dari debu tanah. Tetapi waktu nafas hidup dihembuskan ke dalam hidung kita, maka apa yang terjadi? Manusia menjadi makhluk yang hidup, tubuhnya hidup. Nah, saya ingin saudara lihat ke apa sebenarnya nafas hidup ini. What is this? Apa sih sebenarnya ini nafas hidup ini? Saya ingin saudara belajar sebentar. Coba, saya kemarin hari apa itu? Hari Senin, Selasa. Sorry. Ya kalau saya nggak salah hari Senin. Saya ditelepon dari satu orang yang sudah lama saya tidak ketemu, dan orang itu adalah seorang pegawai Bank Indonesia. Dan apa yang terjadi? Dia telepon saya, dia mengatakan mamanya ada di rumah sakit Bunda di Menteng, koma. Mama mertuanya koma, menurun, dia cerita bla 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 lah, mamanya ini katanya pegang-pegang inilah ilmu aset. Terus apalah ada semacam masih melakukan hal-hal yang ya istilahnya tidak benar lah, dalam masih percaya kepada hal-hal yang supernatural, yang mistis.
Tapi saya bilang, ya udah nggak apa-apa, segini aja. Saya bilang, ibu coba masuk ke ruang ICU, pasang handphonenya, saya doakan dia. Dia masih berusaha jelaskan sama saya, oh telinga kiri, telinga kanan kayak masih mendengar, telinga kiri tidak dengar lagi. Saya bilang, mau terserah telinga mana, pokoknya ditaruh aja teleponnya di situ, saya doakan. Nah waktu saya berdoa di situ, sudah tahu apa yang terjadi. Saya berdoa, saya memanggil, saya lagi di restoran, lagi makan. Dan saya berada di Tangerang. Jadi saya bilang saya tidak mungkin pergi ke Menteng. Dan apa yang terjadi, saya mulai berdoa dan mengatakan bahwa saya panggil nafas kehidupan. Saya bilang nafas hidup kembali. Saya panggil nafas hidup dari utara, timur, selatan, barat kembali. Dan apa yang terjadi, saya katakan seperti itu. Dia tiba-tiba dia bicara, dia bilang mamanya, mertuanya tiba-tiba menangis dan tangannya goyang. Nah, apa yang terjadi, saya bilang ibu terus di situ, doakan dia dan sebutkan nafas hidup kembali. Saya berikan ayatnya di Yeskel 37. Dan saya tutup teleponnya. Saya percaya dia akan hidup. Ya tapi seperti begitu, orang biasanya tidak konsisten. Saya beritahu untuk tetap di situ, untuk lakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi apa yang terjadi, dia ya seperti biasa, kadang-kadang orang ya itulah, the mind has the problem, pikirannya nggak mengerti bagaimana, karena pikiran tidak mengerti because there is not enough understanding tentang membangkitkan orang mati. Orang nggak mengerti bahwa mereka bisa membangkitkan orang mati. Dan saya coba perlihatkan kepada saudara ya, supaya saudara mengerti. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke, jadi saudara lihat, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke. Yesaya 57 ayat yang ke-16. Yesaya 57 ayat 16, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal aku yang membuat nafas kehidupan. Oke, jadi sudah bisa lihat, a good spirit, orang kalau punya spirit bagus, dia akan hidup. Kenapa? Karena itulah bentuk daripada nafas kehidupan. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Jadi kenapa orang selalu menyuruh kita bersemangat? Supaya kita hidup. Jadi nafas kehidupan itu membangkitkan semangat. Kemudian kita baca Mazmur 104, ayat ke-29, Mazmur 104. Apabila kau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi orang bisa hidup lagi. Kalau Tuhan mengirim nafas hidupnya, orang itu bisa hidup lagi. Oke. Coba buka Yeskel 37. Yeskel 37 ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepada aku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya. Terus kemudian aku menjawab, ya Tuhan Allahku, engkau yang mengetahuinya. Ayat 4, lalu firman-Nya kepada aku, bernumbuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Sudah bisa lihat, so kebangkitan orang mati bukan sesuatu yang susah, if you understand apa yang kau harus doakan. Jadi kita bukan doakan
supaya dia hidup lagi saja, kita meminta supaya nafas hidup itu kembali. Kenapa? Karena nafas hidup itu membuat tubuh orang itu hidup. Lalu, ya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkan kepada aku. Dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu dengan satu sama lainnya. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan dagingnya tumbuh padanya, kemudian kulitnya menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepada aku, bernubuat kepada nafas hidup itu. Bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepada aku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, that's how you ask for the life to come back. Kau perintahkan nafas hidup itu untuk kembali. Ya, nafas hidup itu ada di dalam kuasamu. Ada dalam kuasamu. Dosa membuat dia hilang. Tapi Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia mengembalikan otoritas itu pada engkau. Makanya dia perintahkan kepada kita, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, takhirkan orang kusta, usir setan. Tuhan tidak mungkin suruh kita bangkitkan orang mati kalau dia tidak berikan otoritas itu kepada kita. Jadi nafas hidup ini diberikan kepada kita. Jadi kalau saudara merasa sudah tidak kuat, sakit, perintahkan nafas hidup itu kembali. Supaya saudara punya tubuh hidup kembali. Nah, tujuan saya mengatakan seperti ini supaya kita mengerti bahwa roh kita itu so powerful. Ya. Kalau saudara punya hati baik, ya, and you can understand apa yang Tuhan mau kerjakan, tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau saudara lihat ke Ibrani 12 ayat 9. Anyway, tunggu dulu. Kita lihat ke Yohanes 5 aja dulu. Yohanes 5 ayat 26, saya mau saudara lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yohanes 5 ayat 26, Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna buat kita semua. Kadang-kadang saya masih sering agak sedih melihat orang-orang berbicara yang aneh-aneh tentang Yesus. Mereka masih perdebatkan apa Allah menjadi manusia, Yesus itu siapa, kok Allah punya anak. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu semuanya adalah untuk kita. Bapa Allah itu tidak perlu membuat sesuatu yang kalau seandainya ada jalan keluar kepada kita, maka tentu Allah akan berikan jalan keluar yang lebih mudah itu. Tapi karena jalan keluar itu tidak ada, cuma satu caranya, di mana dia harus memperlihatkan kita satu kehidupan sebelum manusia berdosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia sudah berdosa. Jadi untuk menemukan hidup sebelum berdosa, itu tidak bisa kita dapatkan. Karena semua manusia sudah berdosa. Adam sudah berdosa, dan seluruh keturunan sudah berdosa. So we never understand bagaimana hidup yang sesungguhnya itu. Because everyone has sinned. Semua orang sudah berdosa. Hanya ada satu orang saja tidak berdosa, namanya Yesus. Dia bukan orang karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Oke. Semua orang sudah berdosa. Jadi ada orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau ada orang yang tidak berdosa, berarti dia bukan orang. Berarti dia Tuhan. Tapi dia manusia. Tapi bukan manusia juga karena dia tidak berdosa. So you have to understand that. Karena dia perlihatkan kita, harus Allah yang perlihatkan kita hidup sebelum berdosa itu. Because nobody can do it. Siapa lagi yang bisa muncul sebagai manusia tidak berdosa? Manusia pertama muncul dari debu tanah, manusia kedua muncul dari firman. Firman itu menjadi daging. Which is God himself.
Pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. So, God himself become manusia. So, apa yang tadi kita temukanlah manusia yang tidak berdosa ada dalam Kristus Yesus. Nah, inilah kira-kira bentuknya kita setelah kita terima Yesus, setelah dosa kita dihapus, kita dibaptis. Kira-kira seperti ini bentuk kita, mari kita lihat. Di Yohanes 5 ayat 26. Yesus katakan seperti ini, waktu dia sembuhkan seorang sakit kusta di Bethesda. Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Okay? So can you imagine that? Jadi nafas hidup yang ada dalam dirimu, berarti engkau punya hidup sendiri. Ya, seperti kayak Yesus punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Dan dia bisa, makanya dia bilang anak bisa bangkitkan siapa saja yang dia mau. Karena hidup itu ada sama dia. Amin. Coba saudara lihat ke Yohanes 5. Tadi ayat 26 ya, kita mundur aja. Saya coba mundur dulu sebentar supaya saudara ngerti apa yang Tuhan lagi katakan di ayat sebelumnya. Dia mengatakan di sini, kita baca ayat 23. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata padamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Aku berkata padamu, sesungguhnya sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka akan mendengarnya dan akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sudah bisa lihat, the reason why engkau bisa bangkitkan orang mati, karena sekarang you are following the footstep of Jesus. Dia manusia sebelum berdosa, manusia yang tidak berdosa. Apa yang manusia tidak berdosa bisa lakukan? Dia punya spirit, itu bisa menghidupkan orang. Nah, kita mendapatkan nafas hidup Allah. Nah, Yesus kita tahu, Yesus lahir dari Roh Kudus. Tapi Roh Kudus dengan nafas Allah, I don't see much different di situ. Makanya tadi saya perlihatkan di ayat pertama Ayub kan, coba sudah lihat kembali ke Ayub yang tadi. Di Ayub yang ke 33 ayat 4. Sudah bisa lihat yang berbicara di Ayub 33 ayat 4 ini adalah Elihu. Elihu ini bukan ini anak muda yang menegur Ayub dan ketiga sahabatnya. Oke. Dia bilang Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. So, Roh Allah membuat aku. So, saudara bisa bayangkan Yesus dikandung dalam Roh Allah. Sewaktu Tuhan mengatakan, Maria mengatakan bagaimana itu bisa terjadi karena aku belum punya suami. Terus malaikat mengatakan, Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Oleh karena itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Tidak ada dosanya karena dia dikandung dari Roh Kudus. Tapi nafas hidup kita juga itu berasal dari Tuhan. Saya melihat dari apa yang kita baca dari ayat-ayat tadi, kita lihat bagaimana sebenarnya nafas hidup itu sangat tipis berbeda dari Roh Allah itu sendiri. Makanya dia bilang Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini basically paralel. Jadi apa yang dikatakan di bagian pertama dikuatkan di bagian yang kedua. Oke, bisa? Nah, kita langsung ke Yohanes 5 ayat 26. Ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. So, kita juga punya hidup itu sendiri. Jadi waktu sebelum kita berdosa, we are basically memang diciptakan serupa segambar Allah. We are like God. Kita like God, kita bisa hidupkan
orang mati. Ya, karena roh kita itu adalah nafasnya Tuhan. Itu hidup. Nah, kehidupan itu walaupun dia independen, hidup yang ada dalam diri Yesus dengan hidup dengan Bapa itu, dia bilang Bapa punya hidup sendiri, anak juga punya sendiri. Walaupun independen, tetapi hidup itu tidak pernah lepas dari persekutuan. Life only comes through fellowship. Nah, makanya fellowshipping with God itu walaupun kita punya hidup itu independen, kita tetap harus punya fellowship dengan Tuhan. Oke? Nah, coba saudara baca di ayat berikutnya, di ayat ke-27, kita baca saja, tidak usah 27, 28, 29, kita baca ayat 30. Setelah Tuhan bicara seperti itu, lihat ayat 30 dia bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Can you imagine that? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. So even though dia punya hidup itu sendiri, independent, he still has to have a fellowship with the Father. Ya itu kenapa walaupun manusia diciptakan dengan roh nafas hidup dan dia hidup dan dia punya kehidupan yang sedemikian kuat karena rohnya itu bisa menghidupkan. Nafas hidup itu bisa membuat yang mati bangkit. Yet ada pohon kehidupan di tengah taman itu di mana setiap hari dia harus makan. Itu namanya persekutuan. Makan dan minum itu persekutuan. Makanya tidak pernah kita selalu melihat makan minum itu penting. Why? Because itu persekutuan. Jadi dulu kenapa itu pohon kehidupan? Karena kan kehidupan sebenarnya cuma datang dari firman Tuhan dan roh Tuhan. Only the word can give us life. Only the spirit of God can give us life. Tetapi sudah bisa lihat itu semua dilambangkan dengan pohon kehidupan. Kenapa disebut pohon kehidupan? Because you have to eat it every day. So it means you have to stay in fellowship. Makanya baca firman tidak pernah putus, tidak pernah selesai. You will do it itu terus menerus, tidak akan pernah selesai karena persekutuan tidak bisa hilang. Firman Tuhan tidak ditulis supaya saudara hafal itu firman dan selesai baca Alkitab, but supaya persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah selesai. Even though kita punya nafas hidup yang bisa membangkitkan orang mati, tetapi kita harus bersekutu karena kehidupan tidak mungkin terjadi tanpa persekutuan. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 3, dia bilang, inilah hidup kekal itu. Ya, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. So, you cannot stop having the life, tidak bisa stop dari mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu datang dengan bersekutu, dengan interact. You need to interact dengan firman Tuhan. You need to read the Bible, interact with the Bible. You need to interact in His presence. Itu kenapa kita menyembah Tuhan. It never stop. Tidak pernah cukup, tidak pernah berhenti. Because life has to come from fellowshipping. Persekutuan dengan Allah itu yang produces life. Dan persekutuan dengan Allah itu kita perlihatkan dari persekutuan kita satu sama lain. Karena tidak mungkin kita bersekutu dengan Allah dan orang lain bersekutu dengan Allah, terus kita tidak dapatkan persekutuan dengan orang-orang yang bersekutu dengan Allah. So it's apa sehingga Yesus ada di tengah-tengah kita dan dia menjadi dia yang menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. So saudara bisa lihat jadi tujuannya kenapa Yesus mati di kayu salib dan membaptis tubuh saudara supaya saudara punya tubuh bersih. Karena saudara mau dikembalikan ke dalam hidup sebelum berdosa itu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden. Tubuh itu diciptakan untuk satu tujuan. Oke. Coba buka saudara, buka di Yohanes 12. Haleluya. Sudah sampai di Yohanes 12. Ayat yang ke-23. Tapi Yesus menjawab mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak
buah. Unless the seed fall into the ground and die, remains one seed only. So your body is basically a seed. Oke? Jadi tubuh ini jangan saudara pikir sama kayak tubuh yang lama yang masih berdosa. Enggak, tubuh ini masih pakai yang lama karena ini sebuah seed. Kau nggak akan pakai tubuh ini di surga, di kehidupan nanti. Karena tubuh ini harus mati. It has to fall on the ground and die. Itu kenapa kita orang Kristen tidak takut mati pada waktu abad-abad pertama, waktu mereka mati martir, waktu mereka dibuang ke singa, mereka dibuang ke binatang buas, mereka dibakar, mereka dipancung, mereka, why? Because the seed has to fall and die. So kita berikan aja tubuh kita untuk mati, because bukan apa-apa, karena kita tahu bahwa tubuh ini memang ini sudah bersih, dan tubuh yang bersih ini karena sudah bersih, dia jadi benih yang baik. Oke, nah coba buka ke 1 Korintus 15. Sudah? Kita baca ayat 30, kita baca ayat 33, selewat aja deh. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apakah yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain dengan pada daging binatang, burung lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakberdosaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi sudah bisa lihat, so your body is basically sudah bersih, tidak lagi dosa, it becomes a seed yang waiting untuk dibuang ke tanah ini. Dibuang ke tanah untuk hancur supaya dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dia bilang waktu kau taburkan benih itu, tubuhnya tanaman itu bukan benih itu. Waktu kau taburkan biji gandum, benih gandum itu bukan tubuhnya pohon gandum, bukan benih itu. So ada tubuh kemuliaan, ada tubuh surgawi, ada tubuh alamiah. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. So our body sudah cleanse. Makanya dibilang tubuhmu itu adalah bait Allah. Kau sudah lunas dan harganya sudah dibeli, sudah dibayar. So your body becomes a seed yang akan ditaburkan. Jadi bagaimana ditaburkan? It's okay. Kita mau ditaburkan melalui aniaya, mau ditaburkan melalui apa saja, it's fine. Because your body sudah dipersiapkan untuk menjadi benih yang baik. Kalau kau belum bertobat, belum dibaptis, nah kau punya benih itu benih yang rusak. Dan kalau benih yang rusak ya sudah bisa baik. Kalau sudah tanam tumbuh apa? Tidak tumbuh apa-apa, dia rusak aja. Tapi tubuh kita sudah bersih. Tubuh kita tidak ada lagi dosa. Jadi jangan sudah berpikir, kenapa saya masih berdosa? Apakah karena masih ada dosa dalam tubuh saya? Tidak. Dosa itu masih di pikiran doang. Kalau hatimu sudah bersih, ya dosa sudah tidak ada di hatimu. Dosa ada lagi di tubuhmu, cuma ada di pikiran. So if your pikiran tidak benar, maka apa yang terjadi? Kita akan ditipu. It's so easy for us to be deceived by the devil. Coba kita buka 2 Korintus 11. Ayat 3. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, lihat. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi sudah bisa lihat,
The problem kalau pikiran kita tidak berubah, masih ada bekas-bekas dosa di situ, maka apa yang terjadi? Kita gampang sekali tertipu. Jadi saya mau saudara untuk mengerti ini bahwa roh dalam dirimu, kenapa Tuhan bilang roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Sudah tahu tidak perlu Roh Kudus ada dalam dirimu. Rohmu saja itu udah kuat sekali. Karena itu nafas hidup. Nah bayangkan setelah diberikan nafas hidup itu, sekarang Allah berikan rohnya berdiam dalam diri kamu. Maka dia bilang, aku sudah mati tapi aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. So can you imagine? Rohmu dengan roh Kristus bersama di dalam dirimu. Tidak mungkin lagi kita salah. Tidak mungkin lagi kita menyimpang. Kita cuma bisa menyimpang kalau kita biarkan pikiran kita disimpangkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hati kita jaga. Tubuh kita sudah dibersihkan. Pikiran kita harus kita rubah. Karena roh yang dalam diri kita lebih besar, begitu kuat, apalagi setelah dia lahir baru, apalagi setelah dia bersatu dengan Roh Kudus, apalagi dia sudah bergaul dengan Tuhan, dia kuat sekali. Makanya Tuhan berikan kita perintah untuk sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, takhirkan orang kusta, dan usir setan. This four diberikan kepada kita karena kita punya ability untuk lakukan itu. Kenapa ada ability-nya? Karena Tuhan sudah melakukan pembaruan itu. Saya tidak tahu, tapi hari Minggu malam saya lagi pelayanan dan kemudian saya setelah selesai pelayanan kita berdoa dan kita menyembah Tuhan, kita menyembah. Setelah kita menyembah sekian lama, lagunya berulang-ulang terus, terus kemudian saya mulai berdoa dan apa yang terjadi setelah saya berdoa, Tuhan bilang diam, kita menyembah lagi. Di tengah-tengah lagu ketiga, setelah 3 kali kita ulang tuh lagu yang kedua, tiba-tiba saya melihat penglihatan Tuhan muncul. Saya lihat malaikat besar sekali. Dan the angels were so big, huge, tetapi dia terbuat dari emas. Kali ini beda, saya biasanya lihat tapi ini kali kayak emas, saudara tahu. The wings is golden. Saya melihat kakinya emas, tangannya emas, semua rambutnya kayak emas. And then what happened tuh saya dengar kayak ribuan kepak sayap, bunyinya ribuan. Jadi kalau sudah dengar kayak bunyi gemuruh, ribuan. But I only saw one angels, but I can hear thousands. Dan apa yang terjadi setelah selesai begitu, saya katakan apa yang saya lihat. Dan saya melihat seekor singa. After that saya melihat seekor singa, dan singa itu bukan singa muda tapi singa tua. You know why? Because I can see scars. Saya bisa melihat bekas-bekas luka di mukanya, di tangannya. Dan Tuhan bilang, this is how I will train you. Begini caranya aku akan melatih engkau. Karena kau akan perbedaan antara singa muda dengan singa dewasa. It's bagaimana dia transform dari pengalamannya dia. Bagaimana pengalamannya dia lewati sakit-sakitnya, tidak enaknya dia berubah menjadi singa yang dewasa. So saya teringat penglihatan yang dulu pernah saya lihat di Jogja. Waktu saya masih muda, saya ketemu dengan saya ingat sekali saya melihat roh jahat, tapi roh jahat itu tua dan dia penuh dengan perlengkapan perang. Tapi perlengkapan perangnya itu berwarna hitam seperti kayak terbakar dan penuh dengan bekas-bekas luka perang. Dan roh Tuhan bicara sama saya, inilah kekuatan roh jahat yang kau lawan. Mereka punya pengalaman, mereka sudah tua, they've been into the battle dari ratusan ribuan tahun yang lalu and they know how to fight. Sekarang kalau kita lihat umat Tuhan, bisakah kita melawan orang-orang makhluk-makhluk seperti itu? Kenapa kita dilewati masalah? Kenapa kita dilewati berbagai tekanan? Tuhan menuntut kita setia lewat itu. Kenapa? Because He is transforming you. Karena semua sakit-sakit tidak enak itu, it's building you up menjadi seorang
tentara, menjadi seekor singa yang dewasa. Because Tuhan mau, Tuhan perlu orang-orang yang siap untuk bertempur buat Dia, yang mengerti the battles yang ada di hadapan kita. Jadi lupakanlah masalah untuk dapatkan yang enak ini, semua pasti ada rewardnya. Apa yang Tuhan janjikan pada kita tidak pernah sesuatu yang tidak baik. Dan pasti Tuhan akan berikan kita lebih banyak penghiburan kalau kita lewati banyak penderitaan. Tapi what God interested is not masalah apa yang Dia bisa berikan pada engkau, tapi bagaimana engkau menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Bagaimana engkau menjadi kuat. Bagaimana luka-lukamu itu sembuh dan engkau menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana engkau mulai mengerti bagaimana melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan hal-hal yang tidak kelihatan itu, and you become more steady, more stable, dan mengerti the spirit in you is so strong. That's what God wants. Dia mau umat yang seperti itu. Bukan umat yang terseret dengan berbagai macam gelombang, arus yang ada di dunia ini. So, waktu saya setelah lihat itu tanggal 27 malam, hari Senin, Selasa, tiba-tiba saya buka Instagram. Seperti biasa, saudara tahu Instagram itu banyak sekali, IG itu banyak sekali macam-macam. Dan saya paling tidak mau lihat, I'm sorry to say, tapi saya paling tidak suka lihat IG-nya yang berbau gereja. Semua saya mati, karena macam-macam, jadi saya selalu matikan, saya not interested. Suddenly tiba-tiba ada satu IG, nah kalau saya sudah buat begitu kan biasa berkurang akses IG yang berbau kayak begitu, karena kita not interested, dia punya algoritma tidak akan masukkan yang kayak begitu. Nah tiba-tiba masuk satu yang kayak begitu, saya nggak tahu siapa ini orang, dan terus dia cuma tulis besar sekali di situ, dia bilang, I give you a new angels. And I was shocked. Saya baru lihat malaikat itu beberapa hari yang lalu. And then suddenly di Instagram tiba-tiba muncul kata begitu besar, I give you a new angel. I don't even know the guy, I don't even follow it yang kayak gitu. Tapi dia muncul. Jadi saya mau saudara mengerti, the battle is intense. Dan akan lebih intens daripada seperti sebelum-sebelumnya. Tapi if you grow, you understand now di mana battle-nya. You understand now apa yang kau punya dalam Dia. Dan kau tahu saat ini bagaimana kau harus setia untuk merubah engkau menjadi seorang yang siap. Seorang yang memiliki kesiapan untuk bertempur bersama Tuhan. Because tidak akan lama lagi engkau akan belajar Bapak Ibu sekalian untuk memakai ketopong keselamatan, untuk memakai baju sirah keadilan, untuk pakai ikat pinggang kebenaran, pedang roh, perisai iman, tali kasut untuk memberitakan Injil. So you know how to stand, berdiri pada hari-hari yang jahat itu. So jaga saudara punya hati, supaya hatimu tidak pernah menjadi dingin, tidak pernah menjadi keras, supaya hatimu tetap baik, tetap percaya, tetap penuh kasih dengan sukacita, ucapan syukur. Perhatikan perubahan jiwamu, perubahan pikiranmu. Jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan. Baca terus firman Tuhan, selidiki, He will show you how to do it. Saya baru perlihatkan sama saudara tentang bagaimana roh itu begitu kuat, nafas hidup, dan kau bisa membangkitkan orang mati karena nafas hidup yang ada dalam dirimu. Study the word of God, change your understanding supaya kau bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Your body, it's cleansed. Engkau telah beri dirimu dibaptis. Engkau telah terima Yesus. Engkau sudah dibersihkan dengan air yang murni. Tubuhmu menjadi benih yang siap kapan saja akan ditaburkan. Kalau dia ditaburkan, unless the seed fall into the ground and die, it remains one. Jadi makanya kita kalau mati, it's fine. Kita jadi benih, dan kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. So your body is not body yang berdosa, it's a new body. It's a body yang sinless, it's a body yang bersih. Tidak boleh ada sickness, tidak boleh ada penyakit, tidak boleh ada kelemahan.
karena dia akan ditaburkan untuk supaya memunculkan tubuh yang baru itu. Amin. So mari kita persiapkan diri kita akan ambil perjamuan kudus. Ya, saya mau saudara di rumah persiapkan, saudara punya cawan dan roti, dan mari kita ambil perjamuan kudus ini. Saya mau saudara untuk kita menyembah Tuhan, mungkin satu lagu. Hari Rabu kan ulang tahunnya Pak Johnson. Saya baru tahu G30 SPKI persis ulang tahunnya Pak Johnson. Jadi rupanya kita harusnya nonton G30 SPKI ulang tahunnya Pak Johnson. So kita kemarin hari Rabu, karena ulang tahunnya Pak Johnson itu persis dengan ulang tahun daripada IF. IF Bintaro Sektor 9. English First. Jadi kita ke sana, dan ke sana seperti biasa kita berdoa, kita makan siang. Setelah itu karena Covid semua orang pada pulang. Jadi sisa kita aja. Nah, kalau kita mulai ya biasa nyanyi-nyanyi. Nah, terus tiba-tiba datang satu orang saudara daripada Bulusi. Ya. Dan dia rupanya mengalami trauma karena dia punya tekanan darah tinggi banget. Jadi waktu dia nyanyi, dia suka nyanyi sebenarnya. Tapi apa yang terjadi, dia tidak berani menyanyi. Karena dia bilang waktu dia menyanyi terakhir kali, tiba-tiba tekanan darahnya naik, pusing. Langsung turun di tensi, rupanya sampai 170. Terus kita bicara. Akhirnya dia mulai nyanyi. Dia nyanyi, saya jelaskan dia kenapa tekanan darah itu harus dijaga gini-gini. Habis itu pun nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, enggak berhenti-berhenti, akhirnya dia nyanyi. Terus dia bilang, sudah sembuh, sudah baik kan, kenapa? Karena sudah ngomong tadi itu rasanya jadi enak katanya. Jadi dia bilang, dia nggak tahu saya siapa, tapi waktu dia bilang dia ngomong sama saya, dia langsung rasa sembuh. Saya rasa saya sebut soalnya saya bilang, dia bilang kapan saya cerita pengalaman saya dulu waktu saya punya tekanan darah naik. Dia bilang kapan terjadi? Dia bilang pas saya khotbah. Jadi saya pikir dia mungkin udah bisa kira-kira siapa yang dia ajak ngomong ini. Dia tadinya belum kenal saya, tapi waktu dia ajak ngomong, terus dia sebelum pulang dia bilang, saya sembuh loh. Ya hanya ngomong-ngomong aja sudah feel good. Dia bilang tuh minta nomor teleponnya dong sebelum pulang. So I was, ya begitulah kalau Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Kita nggak perlu bikin apa-apa, orang bisa rasa. Nah lucunya, rata-rata orang-orang non-Kristen yang bisa rasa itu, orang Kristen sama sekali nggak bisa rasa. Jadi setiap kali saya layani orang-orang yang bukan Kristen, mereka rasa kayak begitu. Mereka tahu, tapi orang Kristen justru tidak tahu, itu yang saya ngeri. Ya, jadi itu kenapa kita jaga kita punya hati, rendahkan diri kita. Ya jangan kadang-kadang karena kita mungkin terlalu dekat sama Tuhan, kita take it for granted. Orang-orang ini mungkin tidak pernah tahu yang kayak begitu. Waktu mereka ketemu, mereka langsung tahu bahwa ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mereka tidak tahu itu apa. Tapi every time mereka dekat, they feel better. Mereka rasa lebih enak. So itulah sebenarnya roh Allah yang ada dalam dirimu. Rohmu, tidak usah roh Allah. Nafas hidup yang Tuhan berikan pada engkau. Hanya ingat sekali saya katakan, ingat. Waktu iblis katakan pada Hawa, kau akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Kau tahu mana yang baik dan jahat. Selalu permasalahannya ada di pikiran kita. Karena pikiran kita ini yang kita harus tundukkan ke dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi mari kita latih pikiran kita perbarui pikiran kita, supaya kita bisa melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita persiapkan hati kita, kita buka
perjamuan kudusnya bisa dibuka, rotinya bisa dipegang. Saya akan bacakan dari Matius 26 ayat ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Amin. Mari kita roti ini bersama-sama dengan tangan kanan kita. Bapa, terima kasih untuk tubuh anak-Mu yang diberikan kepada kami. Yesus harus menjadi benih. Makanya waktu dia mati, tubuhnya jatuh ke tanah dan mati. Sebab tubuh itu menjadi benih. Begitu juga kami sekarang setelah ditebus, dibeli. Tubuh kami sudah bersih Tuhan. Tubuh kami Kau persiapkan untuk mati sekali kelak sebagai benih di tanah ini. Dan kami akan bangkit kembali dengan tubuh yang baru. Dengan tubuh kemuliaan. Ada tubuh jasmani, ada tubuh surgawi. Adam yang pertama berasal dari debu dan tanah, tapi Adam kedua berasal dari surga. Adam pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. Terima kasih untuk tubuh ini Tuhan. Tubuh yang diberikan buat kami, tubuh Kristus. Tubuh yang dipecahkan, mari kita pecahkan bersama-sama. Untuk segala dosa dan kutuk kami. Sehingga kami sekarang yang berdosa sudah menjadi bersih, menjadi tidak berdosa. Kami yang terkutuk sudah menjadi berkat Tuhan. Kami yang sudah mati hidup kembali. Oleh karena Engkau mengambil tempat kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang kekal dalam tubuh-Mu. Persekutuan kami ini bukan cuma di dalam roti, tapi oleh iman kami di dalam tubuh-Mu. Kami menerima tubuh Tuhan kami. Tubuh Tuhan kami yang kekal. Kami menerima Tuhan tubuh-Mu ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil bersama-sama. Oke. Kalau sudah, saudara bisa ambil cawan ini dan angkat dengan tangan kanan saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang keluar dari tubuh-Mu suatu dipecahkan. Suatu tubuh-Mu ditombak, dipaku di kayu salib. Suatu Kau dicambuk sepanjang Via Dolorosa Tuhan, darah-Mu tercecer sampai di kayu salib. Semua darah-Mu tercurah di atas kayu salib itu. Sehingga kami sekarang menerima pengampunan dosa. Kami menerima materai yang menjadikan kami milik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menerima darah-Mu ini bukan kami, tapi kami dan seisi rumah kami. Tidak ada Tuhan penyakit, tidak ada kecelakaan, tidak ada kutuk, tidak ada musibah, tidak ada apapun penyakit yang mendekati rumah tangga kami. Tidak mendekati kami, tidak mendekati anak-anak cucu kami, tidak ada satupun. Kami tahu bahwa kami sudah lepas
dari maut yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang kekal di dalam darah anak-Mu, darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menerima darah Tuhan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa berdoa di rumah, saling mendoakan. Saya lepaskan berkat bagi engkau dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi lelahmu tidak akan sia-sia. Saya lepaskan dalam nama Yesus Kristus kekuatan baru, urapan baru atas engkau. Kau akan naik dan tidak turun, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan berhasil dalam segala usahamu. Malaikat Tuhan akan datang menolong engkau. Dia akan membuka jalan bagi engkau, sehingga engkau akan mendapatkan kelepasan. Dalam setiap usaha jerih lelahmu, Tuhan akan memberikan upah yang besar. Lepas engkau dari utang, lepas engkau dari ikatan-ikatan, dari masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan. Allah memberikan engkau kelegaan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah memberkati rumah tanggamu, Allah memberkati Tuhan segala usahamu. Allah memberkati kesehatanmu, memberikan kekuatan kepada engkau, baik engkau, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, seisi rumahmu. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ambil waktu untuk berdoa.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua apa yang telah kami terima hari ini, firman dan perjamuan kudus. Dan juga Tuhan, kiranya saat ini kami mau memberi, kiranya Engkau memberkati semua pemberian kami. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau berkati semua tangan-tangan yang memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, di rekening saudara atau mungkin di chat di YouTube, mungkin juga di grup family, ada nomor rekening jemaat. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti tekun di dalam memberi, dalam keadaan apapun, mau baik mau tidak baik, kita terus melakukan firman Tuhan. Kita terus merelakan apa yang menjadi bagian Tuhan kita berikan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, ada perpuluhan, ada persembahan, tapi juga ada untuk yatim piatu, ada juga untuk acara Natal nanti. Kita tetap berdoa supaya Natal nanti PSBB sudah terbuka, kita bisa kembali bertemu dan merayakan